Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Kami dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang metode penelitian dalam pembuatan sebuah artikel. Simak penjelasannya ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian dari metode penelitian. Nah, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian penting dalam menulis artikel karena memberikan dasar yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Hal ini membantu memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian serta memungkinkan pembaca untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari studi yang dilakukan. Dengan metode penelitian yang jelas, pembaca juga dapat mereplikasi atau memperluas penelitian tersebut. Nah, jika tidak ada metode penelitian dalam pembuatan artikel, resikonya adalah hasil penelitian tersebut tidak akan memiliki validitas, objektivitas, atau kredibilitas yang memadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode penelitian. Menurut Suryana tahun 2010, metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk penelitian, tujuan, sifat masalah, dan pendekatannya. Berikut ada 4 macam metode penelitian. Yang pertama ialah metode eksperimen atau menguji cobakan. Metode eksperimen melibatkan kontrol terhadap variabel-variabel tertentu untuk mengamati dampaknya terhadap variabel lain, dengan tujuan menguji hipotesis dan menetapkan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel tersebut. Nah, penggunaan metode ini umum dalam penelitian ilmu sosial dan alam, psikologi, serta pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas variabel-variabel tertentu dalam mencapai tujuan eksperimen. Yang kedua ialah metode verifikasi atau pengujian untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah terwujud atau sejalan dengan harapan atau teori yang sudah mapan. Metode ini penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu proyek, program, atau penelitian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, verifikasi membantu memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang diinginkan atau sesuai dengan teori yang telah diterima secara umum. Metode verifikasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan atau perbaikan yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ialah metode deskriptif atau mendeskripsikan. Metode yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur, karakteristik, serta sifat-sifat dari suatu fenomena. Nah, penelitian dengan metode deskriptif ini seringkali dimulai dengan observasi yang teliti terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Salah satu keunggulan utama dari metode deskriptif adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena tanpa mempengaruhi atau menginterpretasikan data yang ada. Metode ini juga sering digunakan dalam penelitian awal untuk memahami dasar-dasar suatu topik sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dengan metode lain. Yang keempat ialah metode historis atau merekonstruksi, sebuah pendekatan yang penelitian yang memeriksa peristiwa yang terjadi di masa yang sudah berlalu. Proses penelitian dengan metode historis melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi sumber-sumber primer yang relevan, analisis dokumen, interpretasi konteks sejarah, dan konstruksi narasi atau penjelasan tentang peristiwa yang diteliti. Keunggulan
Keunggulan utama dari metode historis ini adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan tentang perkembangan dan konteks di masa lampau yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan perubahan di masa kini. Metode penelitian kuantitatif. Seperti yang pertama disampaikan oleh Sugiono pada tahun 2009 halaman 14, ia menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menandaskan pada filsafat positivisme, di mana metode ini meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel pada umumnya digunakan atau dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Sugiono, Kasiran pada tahun 2008 halaman 3 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keilmuan tentang apa yang ingin diketahui. Jadi, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dengan memanfaatkan data berupa angka sebagai sarana untuk menganalisis informasi tentang hal yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian ilmiah sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, ataupun komputasi. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, diantaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki terhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dengan melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Yang kedua ada jenis metode deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, diperoleh, dan apa yang dirasakan. Jenis ini dalam bahasa jurnalistik, peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka, di mana penulis cukup menggambarkan subjek, objek, orang yang sedang diteliti tanpa rekayasa ataupun semacamnya. Jenis penelitian kuantitatif yang lain yaitu ada metode korelasi, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik. Penelitian kuantitatif juga memiliki langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Langkah yang pertama yang harus dibuat oleh peneliti kuantitatif yaitu membuat rumusan masalah yang berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Terkait pembuatan rumusan masalah yang baik harus spesifik, relevan dengan tema yang diangkat, bersifat baru, asli, dan menarik perhatian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti metode penelitian kuantitatif yaitu membuat landasan teori. Landasan teori atau tinjauan pustaka sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk menemukan jawaban atau landasan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Jadi, maksud landasan teori adalah peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. Langkah yang ketiga yaitu
merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara. Jadi dari kajian yang sudah dilakukan penelitian, maka peneliti bisa membuat jawaban sementara, di mana jawaban yang sementara ini yang akan nantinya dilakukan pengujian. Apakah hipotesis yang dibuat itu benar atau sesuai, atau sebaliknya tidak sesuai dan tidak cocok dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupaya sebagai peneliti mengumpulkan data-data untuk mendapatkan solusi ataupun jawaban. Hanya saja dalam pengumpulan data membutuhkan dua hal, yaitu yang pertama membutuhkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian inilah sebenarnya sebagai alat memudahkan peneliti mengambil data di lapangan. Bentuk instrumen penelitian ada banyak sekali bentuknya. Misalnya ada yang berbentuk angket, kuesioner, lembar observasi, tes dan wawancara. Baik wawancara secara terstruktur ataupun tidak. Hal kedua yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu menguji instrumen. Yang dimaksud dengan uji instrumen yaitu upaya peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen. Langkah yang kelima dalam melakukan metode penelitian kuantitatif yaitu menganalisis data. Data-data yang sudah terkumpul memang dituntut bisa mengambil bagian-bagian yang penting dan relevan saja. Kemudian dari data tersebut dapat melakukan analisis data, di mana analisis data inilah upaya untuk menemukan jawaban hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Langkah yang terakhir tentu yaitu kesimpulan. Kesimpulan cukup ditulis secara garis besarnya saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah, dan Tabrani pada tahun 2015, halaman 77, penelitian kualitatif adalah metode merinci atau fenomena manusia sosial dengan kata-kata yang menghasilkan data deskriptif dari partisipan dan fokus pada pemahaman holistik dilakukan dalam konteks alamiah. Penelitian kualitatif ini bertujuan mendalami fenomena manusia atau sosial melalui gambaran menyeluruh dan kompleks yang diungkapkan melalui kata-kata, memperhatikan perilaku dan latar belakang individu. Metode ini menghasilkan data deskriptif dari partisipasian dan fokus pada pemahaman holistik. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian kualitatif. Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti perlu memahami karakteristik penelitian kualitatif agar dapat dengan mudah mengarahkan proses penelitian. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengungkapkan informasi kualitatif secara cermat melalui pendekatan deskriptif, analis yang bermakna. Penelitian kualitatif mencirikan keadaan atau fakta, namun laporan yang dihasilkan tidak sekedar mencatat kejadian tanpa interpretasi ilmiah. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen tahun 1982 halaman 27 sampai 29 yaitu karakteristik penelitian. Yang pertama, penelitian karakteristik dilakukan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti mengamati fenomena alam tanpa mengubah variabel-variabel secara sengaja. Peneliti merupakan instrumen kata kunci dan langsung berinteraksi dengan sumber data. Dan yang kedua, penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi, mengumpulkan data berupa kata-kata atau gambar tanpa penekanan pada aspek numerik atau angka. Dan yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada hasil akhir, menghargai perjalanan dan pengalaman yang dilalui dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, di mana pola atau tema baru dikembangkan dari data yang terkumpul. Dan yang keempat yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu di mana pola atau tema baru dikembangkan dari data yang terkumpul. Dan yang terakhir yaitu penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pengungkapan makna di balik data yang diamati untuk memahami fenomena yang lebih dalam dan kompleks.
Baiklah, itulah tadi karakteristik dari metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode kualitatif. Metode kualitatif begitu banyak, maka ada jenis-jenis metode kualitatif yang lain yang saya tidak jelaskan di sini. Menurut Jacob, dalam Marshall tahun 1999 menjelaskan bahwa terdapat 6 jenis metode kualitatif, yaitu yang pertama, etologi manusia atau human ethology, suatu pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami konteks atau perilaku manusia dalam konteks alamiah. Keyakinan mendasarnya adalah bahwa perilaku manusia senantiasa berkembang karena pengaruh perubahan tempat dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang dinamis dapat mempengaruhi manusia dan sebaliknya. Perubahan dalam perilaku manusia dapat memicu perubahan lingkungan, meskipun ada perilaku yang bersifat bawaan dan cenderung tidak berubah. Sebaliknya, ada juga perilaku yang bersifat bawaan dan tidak beradaptasi sesuai dengan perubahan lingkungan, situasi, dan kondisi lokal. Dan yang kedua yaitu etnografi holistik atau holistic ethnography, bertujuan untuk mendetailkan kebudayaan dalam konteks keseluruhan. Asumsinya adalah bahwa kebudayaan saling terkait dengan faktor-faktor ekonomi seperti politik, sosial, sejarah, dan teknologi. Karena itu, budaya dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan situasi zaman tersebut. Perubahan dan kemajuan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap budaya. Selain itu, situasi politik dan ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman dan penilaian terhadap budaya. Oleh karena itu, untuk memahami kebudayaan secara menyeluruh perlu diperhatikan pemahaman mendalam terhadap kondisi yang ada pada waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu antropologi kognitif atau prologi. Menyoroti bahwa budaya berasal dari pengetahuan manusia yang mengarahkan tindakan untuk memastikan kelangsungan hidup. Interaksi manusia dengan alam dan sesama membentuk kebudayaan melalui proses penciptaan pemikiran manusia. Pengetahuan yang timbul dari elemen-elemen tersebut membentuk pola perilaku, tata krama, dan konsep hidup bersama, yang pada akhirnya membentuk kebudayaan. Bahasa membentuk kebudayaan. Selanjutnya yang keempat yaitu etnografi komunikasi atau etnografi communication. Etnografi komunikasi mengasumsikan bahwa manusia secara alami cenderung membedakan diri dari yang lain, dan perbedaan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti status, usia, pendidikan, pengalaman, latar belakang etnik, jenis kelamin, lingkungan, agama, dan peran dalam masyarakat. Perbedaan ini terlihat dengan jelas dalam penggunaan bahasa, di mana individu dengan latar belakang etnik yang sama cenderung menggunakan bahasa yang mirip. Namun, terdapat kasus di mana individu dari etnik yang sama dapat memiliki perbedaan dalam penggunaan bahasa. Dampak dari variasi dalam penggunaan bahasa ini dipelajari dalam kerangka kerja etnografi komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu interaksi simbolik atau symbolic interaction. Manusia selalu berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Metode ini memusatkan perhatian pada pemahaman dari simbol yang digunakan dalam interaksi sosial, dengan menggali bagaimana manusia menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan kepada orang lain melalui interpretasi yang tepat. Dan yang keenam yaitu psikologi lingkungan atau ekologi psikologi. Psikologi lingkungan adalah pendekatan yang fokus pada interaksi antara perilaku manusia dan lingkungan fisiknya. Manusia dipandang sebagai agen perubahan dalam lingkungannya, sementara lingkungan juga dianggap memiliki dampak penting terhadap perilaku, sikap, dan pemikiran manusia. Tujuan metode ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan membahas mengenai metode penelitian campuran.
Metode campuran adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan atau mengombinasikan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode campuran, peneliti dapat melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dan menganalisis data secara numerik. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks, makna, dan pengalaman yang mendasari fenomena tersebut. Integrasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang masalah penelitian. Menurut Senjaya 2018, ketidakmampuan untuk membedakan antara pendekatan satu dengan yang lainnya memiliki konsekuensi menerima metode campuran. Ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengadaptasi perbedaan dimensi yang diperlukan untuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Para peneliti yang menggunakan metode campuran memanfaatkan kedua pendekatan riset, yaitu kuantitatif dan kualitatif, secara bersamaan dalam penelitian mereka. Metode campuran diterapkan dalam berbagai tahap, mulai dari desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi hasil. Salah satu keuntungan utama dari metode campuran adalah kemampuannya untuk mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan secara individu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih komprehensif dan mendalam. Nah, adapun tahapan penelitian metode campuran menurut Creswell yaitu merumuskan latar belakang masalah, penelitian dan pertanyaan penelitian, mengembangkan instrumen skala, mengumpulkan data melalui metode kuantitatif dan menganalisisnya, lalu mengumpulkan data melalui metode kualitatif dan menganalisisnya, selanjutnya menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif serta menganalisis keduanya, dan terakhir melakukan interpretasi data untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Nah, menurut Khairunisa 2021, sumber data dapat diperoleh melalui dua metode sekaligus, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif mencakup penyebaran angket, kuesioner, yang hasilnya dapat dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan data statistik yang akurat. Di sisi lain, teknik pengambilan dan pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi berupa video, gambar, ataupun tulisan. Nah, adapun manfaat penggunaan metode campuran menurut Iskandar dan kawan-kawan yaitu hasil akhir memberikan kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam, dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang tidak bisa dijawab hanya dengan metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode campuran lahir karena kekurangan yang terdapat pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran digunakan ketika pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian tidak dapat memberikan hasil yang lengkap untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Dengan metode penelitian campuran, terjadi integrasi antara deduksi dan induksi, di mana kedua pendekatan tersebut digunakan bersama-sama untuk memperkuat hasil penelitian. Penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dalam metode penelitian campuran menghasilkan lebih banyak data yang diperlukan dan kompleksitas analisis data yang lebih tinggi. Oleh hal itu, pemahaman yang mendalam dalam teknik pengumpulan dan analisis data dari hasil kuantitatif dan kualitatif secara menyeluruh sangatlah penting. Sekian pembahasan saya mengenai metode penelitian campuran. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang materi metode penelitian dalam pembuatan sebuah artikel. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari kelompok kami.